Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Dan tak lupa juga saya selalu berdoa buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu disehatkan, semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini sedikit berbeda teman-teman. Jadi saya bikin kontennya ini sore hari karena tadi pagi saya cukup sibuk. Jadi saya nggak sempat membuat konten, dan sekarang ini saya sempatin buat konten walaupun udah sore teman-teman. Jadi saya tetap selalu setia memberikan video atau tutorial tentang ayam Bangkok tentunya buat teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa terhibur, semoga video saya bisa bermanfaat juga teman-teman. Nah, sore hari ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari Setia Cakra. Jadi pertanyaannya seperti ini. Nah, saya akan jawab pertanyaan dari Setia Cakra. Jadi sekali lagi, setiap pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar saya atau yang ada di kolom komentar saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya lakukan, dan berdasarkan apa yang saya punya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan dari Setia Cakra ini bagus sekali. Jadi kenapa ayamnya itu jalurnya tidak sejajar dengan jempol, tetapi jalurnya super sekali. Jadi faktor apa aja yang menyebabkan jalur ayam Setia Cakra ini bisa menjadi jalur super teman-teman. Nah, kita harus kembali lagi kepada garis keturunannya. Jadi setiap kita mau membeli ayam itu, kita harus tahu garis keturunannya seperti apa teman-teman. Jadi ini penting sekali. 80% itu dihasilkan oleh garis keturunannya teman-teman. Jadi 80% itu dari pacak jantannya atau pacak betinanya. Nah, selebihnya yang 20% ini adalah pacak dari dari keturunan kakek buyutnya teman-teman. Jadi mungkin saja kenapa ayamnya Setia Cakra ini bisa menjadi jalur super. Jadi faktor keturunan mungkin juga bisa mendominasi, atau faktor keturunan ini juga menyebabkan ayam jalur Setia Cakra menjadi super. Nah, itu adalah faktor yang pertama teman-teman. Jadi faktor yang pertama itu adalah faktor garis keturunan. Ini penting sekali, kita harus merunut dari atas sekali, dari kakek buyutnya hingga ke pemacaknya yang melahirkan anak ayam kita teman-teman. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua adalah faktor umbaran. Jadi faktor ini sangat penting sekali. Kenapa ayam jalu itu perlu diumbar bebas, perlu diberikan pekarangan yang luas. Kenapa? Supaya dia lebih leluasa bergerak, dan supaya bisa memberikan kebebasan dalam bergerak ayam Bangkok itu sendiri teman-teman. Nah, itu adalah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah faktor makanan. Jadi faktor makanan ini juga sangat penting. Jadi jangan disepelekan faktor makanan ini, dan sangat penting faktor makanan ini teman-teman. Kenapa? Biasanya kalau ayam jalu itu nggak boleh kegemukan. Jadi ayam jalu itu ukurannya harus di bawah 3 kilo. Nah, kalau ayam kita kegemukan, salah satu faktor penyebab ayam kita nggak mau mukul, atau telat mukul, atau jarang mukul adalah faktor kegemukan. Jadi kalau ayam jalu kita kegemukan, biasanya ayam kita jarang mukul teman-teman. Nah, kalau udah jarang mukul, biasanya tajinya pun nggak akan dipakai. Jadi seperti itu. Jadi ayam yang paling bagus untuk ayam taji, ukuran berat badannya adalah di bawah 3 kilo. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah faktor yang ketiga. Nah, untuk faktor yang keempat adalah faktor keberuntungan teman-teman. Siapapun botohnya, siapapun yang mengairinya, kalau memang belum beruntung, pasti nggak akan menang teman-teman. Jadi faktor keberuntungan ini sangat menentukan sekali, di samping ayam juga. Jadi ayam yang bagus juga kalau udah namanya sampai di kalangan, kalau nggak ada faktor beruntungan pasti kalah teman-teman. Jadi faktor keberuntungan ini juga sangat menentukan. Kenapa ayam Setia Cakra ini jalurnya super sekali. Jadi kemungkinannya ada 4 faktor atau 5 faktor, nantinya ada 5 faktor. Jadi kemungkinannya ada 5 faktor teman-teman. Jadi faktor yang keempat ini adalah faktor keberuntungan. Faktor ini sangat menentukan sekali ayam kita nantinya bisa menjadi juara atau tidak teman-teman. Nah teman-teman, untuk faktor yang kelima adalah faktor abaran teman-teman. Jadi faktor abaran ini juga sangat penting sekali. Jadi faktor abaran ini sangat menentukan sekali untuk ayam kita menjadi juara nantinya teman-teman. Jadi kenapa faktor abaran ini sangat penting? Kalau di saya itu biasanya
ayam jalu itu kadang-kadang saya suka abar dengan menggunakan untulan. Jadi fungsinya adalah untuk menambah keakurasian jalu itu sendiri teman-teman. Jadi biasanya kalau ayam jalu itu kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar fokus, kita harus benar-benar teliti ayam jalu kita ini jalunya itu bagus sekali atau tidak teman-teman. Jadi dengan melakukan abaran ini kalau menurut saya kita akan tahu dan kita akan bisa mengukur ayam jalu kita itu seperti apa teman-teman. Apakah jalunya udah pas, cara mukulnya bagaimana, kecepatan memukulnya bagaimana, terus durasi pukulnya berapa lama, dan pukulnya juga sering atau lambat, sering atau tidaknya itu nanti kita bisa ukur, kita bisa tahu teman-teman. Dari situ kalau ayam kita melambat, ayam kita menurun daya pukulnya, berarti ayam kita kegemukan teman-teman, atau ayam kita kurang sehat. Nah, dari situ kita bisa mengukur, dan dari situ pula kita bisa tahu bahwa ayam jalu kita memang udah siap atau ayam jalu kita belum siapnya teman-teman. Jadi sekali lagi harus dipertimbangkan, harus dipertimbangkan matang-matang bahwa abaran ini juga sangat penting menentukan bahwa ayam jalu kita ini udah siap atau belumnya teman-teman. Nah teman-teman, biasanya kalau di saya itu kalau ngabar ayam jalu itu biasanya menggunakan untulan. Saya nggak pakai ayam yang yang masih bagus atau ayam yang saya punya di sini. Kenapa? Karena kalau dengan untulan itu otomatis kita bisa lepas jalu, kita bisa lepas tajinya, kita bisa tahu pukulan dan akurasi jalunya dengan cara melepas jalunya teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah jawaban dari saya tentang pertanyaan dari Setia Cakra. Jadi Setia Cakra itu menanyakan jalu ayamnya itu tidak sejajar dengan jempol, tetapi jalunya super sekali. Jadi ada beberapa faktor, tadi saya sudah sebutin. Salah satunya adalah faktor keturunan, kedua adalah faktor umbaran, ketiga adalah faktor makanan, keempat adalah faktor keberuntungan, dan 5 adalah faktor abaran teman-teman. Jadi 5 faktor ini sangat menentukan sekali ayam kita bisa menjadi jalu super, dan gak harus rata dengan jempol jalunya, tetapi dengan mengacu kepada 5 faktor ini saya rasa cukup supaya kita tahu ayam kita itu jalunya super atau tidak teman-teman. Nah demikianlah konten saya pagi ini, video saya kali ini. Semoga sekali lagi video saya bisa bermanfaat dan video saya bisa diterima dengan baik. Dan buat teman-teman yang udah selalu setia mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat, berkat dukungan kalian saya bisa seperti saya saat ini. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya, monggo mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya jika bermanfaat. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, jadi apabila saya mengupload video kalian bisa menontonnya lebih awal. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.